Waduh, Ibu Mima, notolen aku, terus sampai mana kemarin coba sih? aku Halaman ini 25 Say. Oh, aku demen rumah ini Mbak suara. Ade ngintip pindah katanya halaman 25. Doa Nabi Kan Yunus. udah ditulis juga di Zoom ada linknya. Aduh, Oh Say, iya lop banget dah. benar-benar. Aduh, kelitik ini dari jauh. Tenang Aneh, aja, aneh, selama ada Mbak Hendy aneh tercatat kalau ada Mbak ini benar. manja, manja gitu biarin aja. Ngambek nih. Ya, Auzubillahi selamat dimulai. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, kita langsung saja ya. Kemarin itu di halaman 25 sampai doa Nabi Yunus. Nabi Yunus biasa disebut dengan Zunnun. Maaf ya, asam lambung. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada disebutkan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan saya kasih tips, saya kasih rahasia yang suka minta yang kemarin minta doa apa? Mandi rukyah Mbak Abdia. Saya kasih tips nih di perdukunan pun ya di dunia itu dukun pun berbagi, dukun bagi rahasianya. Kalau kita mungkin kena sesuatu yang sifatnya non medis, itu zikirin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata si dukun, jinnya bisa pincang-pincang babak belur gitu ya. Betapa dahsyatnya zikir Nabi Yunus ini. Nah, At-Tirmizi berkata hadis ini sahih tentang doa Nabi Yunus ini. Sungguh tidaklah orang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun. Ya, dalam urusan apapun, melainkan Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Berarti yuk, dalam urusan apapun, kita lagi nggak berani, apa namanya, ngadepin situasi saat ini, tuh kan? Oh, ini aneh, suruh ada ipar aneh masuk juga nih, ini pas banget nih, dalam urusan apapun, biar dia Allah mudahkan urusannya. Disebutkan juga dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim dari Sa'ad, dari Nabi, beliau SAW bersabda, Ala ukhbirukum bisyai'in idza nazala bi rajulin amrum muhim pada abihi yufarijillahu anhu. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu, kata Nabi SAW, yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan dia, berarti urusan ini udah bikin kita nggak bisa tidur nih. Lalu dia berdoa dengannya, maka Allah akan berinya jalan keluar. Apa yang dimaksud doa yang Nabi maksudkan? Yaitu zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ya kita baca bareng-bareng yuk Bismillah 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah, alhamdulillah, semoga dengan bareng-barengnya kita Allah ringankan semua urusan teman-teman semuanya, semua urusan teman-teman sekalian. Allah bukain jalan keluar, ya. Allah angkat kesedihannya, Allah tenangkan hati yang gelisah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam Sahih Al-Hakim, masih dari Sa'ad rahimahullah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan nama Allah yang paling agung, yaitu ada di doa Nabi Yunus. Insya Allah ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salah seorang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus? Kata Nabi SAW, tidak. Kata Nabi, tidak akan kau mendengar firman Allah Ta'ala. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan.
Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Berarti doa ini bukan cuman untuk Nabi Yunus. Maka setiap muslim, ini Al-Anbiya 88 ya. Maka setiap muslim Mbak Ana Soraya boleh dicatat Al-Anbiya ayat 88. Karena Mbak Ana belum punya buku. Kasihan deh lo. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit. Ini subhanallah ya, Masya Allah ya. Ya Allah. Nih ayo Ibu Mima juga ya. Baca 40 kali. Maaf nih, saya terusannya nggak baca. Lalu ternyata dia meninggal dunia. Serem amat dah. Melotot tuh Bu Bima langsung. Maksudnya Itulah gunanya membaca sampai tuntas ibu-ibu, itu di situ adalah ibrohnya barusan. Ini hanya menyontohkan contoh-contoh kalau membaca tidak tuntas. Ya tapi bagus ini maksudnya, Bu. Maka setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika dia sedang sakit sebanyak 40 kali lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dapat pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Jadi Oh, kalau Masya dikasih Allah. kesempatan Allah Ta'ala, sembuh dan dosanya diampunin. Dapat 2 dia. Ya, heran gue katanya ngaku cinta sama Allah, ngomong meninggal pada dia takut. Iya sih, Dalam cinta. As-Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan bahwa saat mengalami kesusahan, ya, saat mengalami kesusahan, Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah. Oh, ini doa saya juga biasa pakai kalau memulai rukyah. Ini doa cakep banget nih. Kalau lagi sedih baca ini. Lagi susah baca ini. Ya, lagi apapun. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini ditambahin lagi rabbus samawati sab'i. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah, Rabb Arsy yang agung. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, Rabb langit yang 7, Rabb bumi, dan Rabb Arsy yang mulia. Masya Allah. Nah ini tiga kalimat ini kalau dibaca ketika sedang susah, sedang sedih, sedang apapun, Masya Allah di sini kata Rasulullah SAW, apa namanya, untuk mengucapkan ketika ditemu musibah ini, jadi Allah angkat kesusahannya, Allah angkat kesedihannya, Allah berikan dia jalan keluar atas apa yang dibutuhkan. Dalam Al-Musnad dari Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, Rasulullah mengajarkan kepada aku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. Ini tadi ya. La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu wa rabbul arsyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah ini halaman 27 ini tolong ditandain nanti di akhir-akhir buku ada lagi doa ini dibahas. Ini doa yang juga udah berkali-kali saya printin, saya kasih ke grup. Ini doa yang tiada duanya. Ini doa keren banget. Halaman 27. Ma asoba ahadan qattun hammun wala huznun. Kata Rasulullah ya. Tidaklah seseorang ditimpa kegundahan atau kesedihan. Huznun itu kesedihan. Ma asoba ahadan qattun hammun wala huznun. Fakola, lalu dia berkata si hamba tadi, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'alukallahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Pokoknya doanya keren banget nih. Nah, terakhirnya dibilang begini sama Rasulullah, tidaklah seseorang ditimpa kegundahan atau kesedihan lalu dia berucap doa ini, melainkan Allah akan hilangkan kegundahan dan kesedihan orang tersebut lalu digantikannya dengan kegembiraan. Ini yang ngomong Rasulullah SAW lu ya. Berarti ini akurat 100% dan ini terpercaya. Valid banget ini. Ya, maka seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Kata Rasulullah, tentu udah seharusnya orang yang dengar doa ini harusnya dia mempelajarinya. Karena itu tadi, keren banget. Ubun-ubunku di tanganmu. Hukummu berlaku bagiku.
ketetapanmu adil terhadapku. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan segala nama yang kau miliki. Jadi kita gak usah nanya, gak usah kita sebutin dari Wallahul Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'min sampai As-Sabur, nggak perlu. Kita bilang apa? Aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya, atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu. Nih teman-teman coba tolong lihat ya kalimatnya nih Ibu Mima. Atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu. Bacakan kalimat itu Mbak Nova. Baca ya. Atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu. Bacakah? Ya, ada di situ ya. Kalau di Kenapa? buku mungkin kalau dapat yang buku yang baru itu halaman 24. Oke. Yang penting di doanya itu, yang penting di doanya dilihat. Ada kalimat atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang terdapat di sisimu. Ya, maka jadikanlah Itu, Quran yang mulia itu ya. nah, itu tolong distabiloin. Jadi kalau nanti belajar ini yang di bawah stabilo aja. Ya, yang di bawah stabilo yang harus selalu siap. Apa di situ? Karena nama-nama Allah itu sebenarnya tidak 99 seperti yang kita tahu. Ada lagi yang Allah belum ajarin lagi. Banyak banget. Makanya artinya kita di sini tuh kayak nyolong stuck gitu loh. Kita bukan cuma nyebutin yang sudah kita ketahui, yang mungkin juga kita udah hafal, tapi kita juga sebutkan dengan nama yang kita belum tahu, yang Allah belum ajarin, yang masih ada dalam simpanan di sisi Allah secara rahasia. Nah, kan Allah kalau didikitin kita minta dengan nama-nama yang dia punya, yang Allah punya, yang Allah belum ajarin pun kita udah minta, masya Allah kan ya. Jadi sini dengan doa ini apa Allah hilangkan kegundahannya, ya, Allah angkat kesedihannya, kalau gantikan dengan kegembiraan. Apalin doa ini. Kalau bisa selesai kitab ini doain udah hafal. Tuh, saya baik kan, selesai kitab loh saya bilang, berarti ini setahun lagi. Setahun lagi. Setahun lagi. Itu Abdullah, bacanya dari Masya itu apa apa tuh? sih? Bacanya itu berarti dari taruh. Oh iya iya. Allahumma ini abduk. Oke, sampai kata-kata fakola, titik dua. Allahumma ini abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik eh, sampai kata-kata apa wazaha bahammi, ya wazaha bahammi wa nuru sadri wajala ahuzni wazaha bahammi. Itu tandain doanya, boleh distabiloin. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan, melainkan dia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih. Apa tasbih? Subhanallah. Maka kita bilang subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu Nabi Yunus. Ini kita lagi ngupas doa-doa yang Masya Allah nih. Pokoknya nih di bab tentang doa ini banyak-banyak eh, tabiloin ya. Ada salah seorang Nabi dari kalangan Ansor. Julukannya Abu Mi'laq. Nah, ini Abu Mi'laq. Makanya terkenal doa ini dengan doanya terkenal dengan doa Abu Mi'laq ini. Ya. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitab Al-Mujahid Al-Mujabin fid Du'a dari Al-Hasan dari Anas bin Malik, dia berkata ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi kunyah atau julukan Abu Mi'laq. Dia dikenal sebagai orang yang rajin banget ibadahnya. Terus orangnya juga warok. Dia seorang pedagang tapi warok banget, tahu kalau udah warok pedagang. Kagak bakalan nipu-nipu dia. Sangat berhati-hati kalau warok itu. Ya, dia pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya, juga kadang-kadang nerima harta orang lain. Jadi kayak bahasanya dititipin buat didagangin lagi. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Ini simak teman-temannya, ini kisah bagus banget dan ini sahih. Letakkan barang-barang yang kamu bawa. Aku akan membunuh kamu, kata si perampok. Jadi dia kalau ke bahasa kita sekarang apa ya Mbak Nova? Ketemu begal ya. Kebegal kan gitu, bukan cuma barang tapi dia juga pengennya ngebunuh kita. Nauzubillah.
Terus kata si Abu Mi'lab, kenapa kau pengen darahku? Urusanmu kan cuma hartaku, kata Abu Mi'lab. Kata si perampok, pokoknya aku pengen harta dan darahmu. Ya udah, kalau kau pengen tetap membunuhku, aku minta izin sebentar untuk sholat 4 rakaat. 4 rakaat nih ya. Sholat 4 rakaat, kata Abu Mi'lab. Sholat apa yang dia lakukan? Sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kapan saja, di mana saja boleh dikerjakan. Urusannya apa saja juga boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Ya udah, sholat aja sono, kata si perampok itu. Dikasihlah dia sholat. Lalu Abu Mi'lab berwudu. Sholatlah dia 4 rakaat. Di antara doa yang dia panjatkan di akhir sujud adalah, wahai yang maha pengasih, wahai pemilik aras yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Aku mohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang memenuhi tiap sudut arasmu. Lindungilah hamba dari kejahatan perampok ini. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Dia ulang sebanyak 3 kali. Wahai yang maha penolong, tolong aku. Wahai yang maha, gitu loh. Emang siapa yang bisa nolong kita kalau bukan Allah, kan gitu ya. Maka disebut sama Abu Bakar 3 kali dipanggil. Apa? Wahai yang maha penolong. Kita ya. Nah, tiba-tiba dia lagi sujud begitu, datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebilah tombak pendek di tangannya. Kita bayangin ya, gedebuk, 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 gedebuk gitu ya dari jauh. Suara derap kuda. Ternyata seorang penunggang kuda bawa tombak pendek di tangan dia. Dia letakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya. Jadi begini nih. Tahu kan kalau orang perang gitu ya, Bu Mima, apa namanya, penunggang kuda kalau bawa tombak kan berarti kalau di tengah telinga, di antara telinga kuda berarti dia begini. Gedebuk, gedebuk, gedebuk gitu ya. Dia, dan itu apa, benar-benar satu tujuan banget. Terus dan saat perampok tadi melihat si penunggang kuda tadi, penunggang kuda itu ternyata melaju ke arah perampok tersebut, langsung menikam dan membunuhnya. Setelah dia menikam dan membunuhnya, maka penunggang kuda tadi menghampiri Abu Mi'lab sambil dibilang, berdirilah kamu, kata penunggang kuda tadi, Masya Allah. Ya, kemudian kata si Abu Mi'lab, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapakah Anda? Kata Abu Mi'lab. Hari ini Allah Ta'ala telah menolongku dengan perantaraanmu. Apa yang terjadi? Ternyata kata penunggang kuda tadi gini. Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemerincing di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku. Jadi kalau kita boleh bahasakan, sebenarnya ini kalau di dalam kisahnya, ini namanya doa yang menggedor-gedor pintu langit. Jadi gedor-gedoran itu makin bising. Sampai malaikat gerah dengerin. Siapa ini doa nih? Ini pasti orang yang ditimpa bencana nih. Maka dia langsung mohon sama Allah supaya dia mengerjakan tugas tersebut. Nah, Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa tadi, maka doanya akan dikabulkan entah dia lagi ditimpa bencana maupun tidak. Yuk kita coba ntar malam. Praktekin, habis belajar ntar kita praktekin. Siap? Untuk Ya, mempraktekannya langsung? ya Ya. nyontek nggak apa-apa ya Om ya, nyontek dulu ya. Iya. Ih, nyontek dulu nggak apa-apa. Ya, belum Nah, hafal, belum hafal. Iya. kita foto nih doanya Abu Milak tadi kan. Kita foto yang bilang wahai yang maha pengasih, wahai pemilik aras yang mulia. Kita foto dulu. Begitu kita berdoa, kita baca, boleh. Kita Aku aja udah praktekin. tulis di sini. Udah Nah, tulis di yang sini. penting kita yakin, Masya Allah. Nah, sekarang kita ke bab tentang beberapa rahasia doa. Jadi ini Masya Allah nih bab kami jangan sampai ketinggalan. Karena insya Allah kalau kita udah tahu tentang hakikat doa, rahasianya, kenapa bisa dikabulin, terus kalimat apa yang kira-kira bisa menggedor-gedor pintu langit, terus apa yang kira-kira bisa membuat Allah Ta'ala mengabulkan, ini di bab-bab pertama ini. Ya, pernah nggak kita ketemu orang yang kayak doanya sering banget dikabulin sama Allah? Pernah ya? Yang pengusaha inilah, pengusaha itulah, sampai kita ngiri gitu kan, Masya Allah gitu kan. Nah, kita sering menjumpai doa sejumlah orang yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Doa-doa itu kadang dipanjatkan ketika kondisi terjepit, disertai dengan ketundukan hati kepada Allah. Bertepatan, nah, udah hatinya nunduk,
Ternyata tepat waktunya itu waktu-waktu dikabulkannya doa dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ada penopang ini. Ketika dia berdoa, dia lagi tunduk-tunduknya, dia bisa nih tunduk-tunduknya tuh dia begitu dia lagi tunduk-tunduknya, dia lagi ikhlas, lagi doa, tiba-tiba waktunya juga lagi pas, waktu dikabulnya doa. Begitu begitu juga ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh dia. Berarti teman-teman, makanya kalau maaf kalau kita boleh minjem ucapan ini Ustadz Yusuf Mansur ya. Sebenarnya sih beliau juga udah nama manusia. Tapi itu yang saya bilang, makin besar harapan kita, coba makin besar juga pengorbanan kepada Allah Ta'ala. Ini yang orang bilang kalau pengen doa tawasul dulu, misalnya disedekah dulu, bantuin orang dulu, gitu. Makanya ketika doa kita lagi gitu, kita lagi entah teman-teman misalnya pas habis sedekah Jumat nih, nah begitu sholat zuhur doa langsung tuh, ya boleh, karena habis beramal baik. Ini tadi kan pas lagi terkabul doa, pas lagi khusyuknya, lagi tunduk hatinya, dan juga ada kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Sehingga Allah Ta'ala mengabulkan doa tersebut sebagai tanda syukur terhadap kebaikan si orang yang berdoa. Itu Allah loh ya. Allah yang bersyukur terhadap kebaikan orang yang berdoa tadi. Ya, serta hal-hal lain yang menyebabkan doa-doa tadi terkabul. Orang yang salah persepsi menyangka bahwa rahasia terkabulnya doa ada pada lafaz doa yang digunakan, bukan pada lafaznya, teman-teman. Maka tadi ya Mbak Nova ya, boleh kita foto pakai bahasa Indonesia, yang penting kita paham, bisa kita hayati doanya. Oh, tapi pendek, nggak masalah. Bukan masalah lafaznya kan ternyata kan. Apa di sini, maka dia pun memakai lafaz itu. Tapi dia mengabaikan apa? Perkara-perkara dan kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Jadi kalau kita doa yang dikabulin bukan cuma pada lafaznya yang kita perhatikan. Tapi perhatikan ketundukan hati kita. Sekonek apa kita ketika doa sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya kita sambungin dulu nih. Makanya gimana ya? Kenapa orang berdoa nggak jangan langsung jebret berdoa minta? Karena kita kondisikan hati dulu. Kalau bahasa olahraga warming up dulu, pemanasan dulu. Apa? Istighfar dulu. Habis istighfar, sholawat dulu. Ya, habis istighfar, muji-muji Allah dulu dengan pujian yang setinggi-tingginya. Istighfar, muji-muji Allah, lalu sholawat. Baru kita doain pengampunan dulu buat siapa? Orang tua kita, guru-guru kita. Itu loh. Udah, baru kita minta. Jadi itu sebenarnya tahapan-tahapan itu dalam rangka menyiapkan hati kita. Memfokuskan supaya kita tetap dalam ketundukan, kepasrahan, dan keyakinan saat minta sama Allah Ta'ala. Maka doa itu ada adabnya gitu. Adab berdoa apa? Ngadep kiblat, tutup aurat dalam kondisi wudhu. Kita nggak boleh ya kalau lagi nggak wudhu di perjalanan doa itu boleh banget gitu ya. Boleh banget, bukan berarti di perjalanan dalam kondisi safar lagi batal nggak boleh doa, boleh banget. Atau dalam kondisi lagi di kantor gitu kan, boleh. Cuma nih maksudnya ketika kita pas suasananya pas banget nih, lagi di atas sejadah, lagi di rumah, lagi luang waktunya, maka kita pakai itu semua adabnya. Ngadep kiblat, tutup aurat dalam kondisi wudhu, pasang hati kita ya. Kita setel nih modenya mode apa? Mode fokus, mode on gitu kan. Fokus tunduk sama Allah Ta'ala. Nah, ini sama seperti orang yang pakai obat yang manjur. Ya, udah obatnya manjur, waktunya pun pas. Saya pernah baca juga tuh kan kalau kalau kita nggak pakai panduan atau nggak pakai saran dokter, kita nggak tahu ya kapan minum obat tensi misalnya, kapan minum vitamin D, kapan minum vitamin C, kapan minum vitamin segala macam lah. Ternyata itu semua ada caranya, nggak semena-mena gitu ya. Kapan omeprazol diminum gitu kan. Kalau diminum harus dalam perut kosong sejam sebelum makan, atau kalau kelupaan ya udah sejam setelah makan kan gitu. Baru itu dapat khasiatnya. Obat aja begitu gitu kan. Nah, ternyata doa pun seperti itu. Dia punya waktu dan cara yang tepat untuk dikabulkan. Jadi dia bermanfaat buat yang berdoa. Nah, orang ngira manfaat itu serupa hanya dengan pakai obat yang sama. Si dia pakai obat ini ternyata hasilnya bla bla bla. Gue mau ikutan belum tentu cocok ke kita gitu. Belum tentu obat itu cocok juga ke kita. Ya, kenapa?
dia mengabaikan berbagai segi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut, nggak tahu dosisnya, nggak tahu kapan minumnya, ya, dan nggak pakai resep dan nggak pakai konsultasi dulu, jadi nggak ketahuan apakah keluhan dia cocok dengan obat tersebut, gitu. Nah, orang seperti ini benar-benar telah salah persepsi dan memang banyak orang yang salah memahami permasalahan ini. Kenapa jadi ke obat ngomongin doa? Karena doa adalah obat juga, kan Al-Quran tuh obat, ya. Nah, contoh lain kekeliruan mereka, kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit, doanya di kuburan. Doanya gimana? Doanya di kuburan, doanya itu dikabulkan. Orang yang bodoh lantas menyangka apa? Wah, berarti kalau doanya di sini dikabulin nih, kata begitu. Awam ya, besok doa lagi di situ, ya. Apa namanya? Padahal dia nggak tahu rahasia sebenarnya dari dikabulkan doa tersebut adalah terletak pada kondisi si pemohon yang lagi benar-benar kejepit saat itu, dan dia lagi sungguh-sungguh minta sama Allah Ta'ala. Sekiranya hal yang dilakukan di salah satu rumah Allah, tentu akan lebih baik dan lebih dicintai olehnya. Artinya apa maksudnya? Ya, kebetulan aja pas lagi di kuburan, mungkin pas lagi ziarah di doa gitu, pas lagi hatinya cepet apa klik gitu konek sama Allah Ta'ala. Dikabulin. Eh, orang ada doang. Dia dikabulin, berarti dia ke situ lagi. Dipikir di makam itu harus doanya dari kabul. Padahal bukan di makam itu, tapi saat itu si pendoa tadi hatinya lagi connect sama Allah Ta'ala, lagi yakin. Baik ya, itu tentang eh rahasia doa. Tapi sini ada yang mau nanya dulu tentang doa? Mau nanya, Boleh. yang tadi kisahnya Abu Mi'lak ya, itu kan dia Mm-mm. salat 4 rakaat, terus doa yang ini sebanyak 3 kali gitu ya. Mm-mm. Itu boleh kita lakuin, maksudnya kita ikutin nggak Terus kalau 4 rakaat itu dua-dua gitu atau ya udah langsung 4, terus niatnya kayak gimana gitu kalau boleh. Pertanyaan bagus. Tadi saya ngomong gimana sama teman-teman? Yuk kita lakukan habis kelas ini. Berarti kan boleh. Mbak Atika Yulia tidak menyimak aku ya. Yuk, ntar abis kelas ini kita wudhu, kita coba lakukan. Ini tantangan kelas Selasa malam. Melakukan sholat 4 rakaat seperti Abu Mi'lak. Empat rakaat ini Jadi boleh langsung 4. langsung 4, boleh dua. Hmm. Boleh langsung 4, boleh Niatnya apa, dua-dua. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah Mutlak ya? mutlak. Nah, Iya. sholat sunnah. Jadi pokoknya niat sholat sunnah sama Allah Ta'ala gitu ya. Ingat, jangan dilafazin juga. Sholat itu kita dalam hati ketika takbiratul ihram Allah, apa itu udah niat itu sayang. Oke? Jadi boleh kita coba ya. Ini Lucy adikku apa Lucy teman Winda nih? Si temen Winda. Mbak Lucy. Itu ya. Jadi di sini kita tentang apa tadi? Rahasia doa. Jadi lakukan sholat sunat 4 rakaat yang pada baru nongol ya. Mungkin kalau di bukunya di halaman 24, kalau saya halaman 27. Teman-teman bisa lihat doa Musnad Imam Ahmad. Nanti saya foto, saya kasih ke grup ya doanya. Ini. Bismillah. Berarti itu tadi Mila nanya tuh, Mila gimana mau nanya apa Mil? Mana Mila? Yang doa pertama dari Allahumma sampai mana Ustazah? Yang Allahumma ini abduk Iya. sampai Allahumma ini itu wazaha bahami. Oh Wazaha iya, iya. bahami. Yang tanda tanya terbalik ya. Yes. wajah Hami. Iya benar. Perasaan gue juga udah nulis loh ini. Kenapa enggak? Gue udah nulis loh, Ibu Mila, kenapa aku tidak menjawab? Ya, tuh. Kamu begitu. Udah nulis dia tuh ya. Ini mindahin dari catatan buku lama aja, kan buku lama gue kan keruan kan bentukannya. Maaf agak-agak ngelek nih kayaknya efek lagi cuaca yang mendung dan hujan. Baik ya. Tanya Itu Ustazah. tadi rahasia doa. Mau nanya. Monggo. Ini apa sih maksudnya kalau ini kan kita doa apa kita sendiri langsung minta doa kepada Allah.
Nah, bagaimana kalau misalnya kita minta didoakan oleh orang lain gitu dengan perantara air kah atau apakah? Karena banyak di masyarakat ya udah kalau misalnya lagi sakit atau apa minta aja doa sama kiai ini gitu. Nanti didoain insya Allah sembuh gitu. Itu gimana Ustazah? Pertanyaan bagus ya Mbak Abdia. Ini judulnya lagi minta syafaat nih, ya syafaat untuk menolong dia atau untuk mendoakan dia. Nah, syafaat ini kalau kepada makhluk boleh nggak? Boleh. Syaratnya apa? Makhluknya masih hidup, ya, bukan minta sama makhluk yang sudah nggak ada. Apalagi minta ke kuburan, nggak boleh. Kalau minta doa sama orang yang soleh gimana? Tadi kan Mbak Ade bilang, apakah kita minta doa sama kiai kah, sama ustadz kah? Boleh nggak? Boleh. Yang penting hatinya ingat, yang mengabulkan tetap Allah Ta'ala. Kita minta doa orang soleh apa? Karena ya insya Allah dengan kesolehan beliau gitu kan. Dan kita ambil hadisnya gini, doa dari orang lain kepada orang lain itu diaminin sama malaikat. Ya, jadi kalau doa itu misalnya kayak kita pun minta, kita punya maksud nih, kita punya keinginan. Kalau mau doa itu doain orang lain dulu. Doain orang lain dulu karena ketika kita doain orang lain, malaikat akan mengaminkan untuk kita. Gitu. Jadi boleh nggak minta doa sama kiai? Boleh. Boleh nggak minta doa sama ustadz? Boleh. Air nih misalnya, kiai apa kiai doain dong nih anak lagi sakit. Ntar si kiai pakai air nih didoain dikasih. Boleh. Dalilnya apa? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Waktu beliau merukyah kepala kampung. Dia pakai air dan Al-Fatihah. Gitu. Jadi secara dalilnya ada gitu ya Mbak Abia. Ada dalilnya tentang misalnya dia pakai. Biasa kan kita kalau minta doa sama kiai dikasih air ya kan? Air doa gitu kan. Tapi ingat sekali lagi, kita yang minta ini jaga hati kita. Ketika kita minum, nerima air tersebut, bukan karena didoain sama kiai itu maka air itu manjur, bukan. Bukan ya. Pakai ponangan ya. Karena yang namanya rukyah itu sendiri syaratnya biar dia ampuh adalah justru kita tidak menganggap rukyah itulah sebagai solusi kesembuhan kita, bukan. Rukyah itu kitanya bacaannya itu hanya bentuk ikhtiar. Tiba-tiba dapat kesembuhan berarti Allah ridho. Ya berarti Allah emang lagi ngasih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah kalau udah pengen ngasih, seisi bumi dan langit mencoba menghalangi nggak akan bisa. Allah kalau pengen menghalangi, biar seisi bumi langit bantuin, biar kita dapetin, nggak akan bisa juga. Jadi artinya di sini lagi-lagi ya Mbak Abdia, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Sama siapapun kita minta, sebenarnya nggak usah minta sama kiai, mak buat anak, masya Allah, karena doa doa orang tua buat anaknya seperti doa Nabi untuk umatnya. Kagak ada hijab doa dari orang tua pertama. Makanya ibarat kata nih Mbak Abdia nih, ambil air, cuy gitu ya, bacain Fatihah doang, kasih ke anak yakin sembuh. Kagak harus sama nyari jauh-jauh sampai ke kiai yang di Banten, bisa jangan ya. Sayang ongkosnya, mendingan buat ntar anak yang makan yang sehat-sehat. Oke, paham ya Mbak Abdia? Insya Allah Kira Ustazah. paham tuh. Ya, insya Allah Paham, paham. alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Soalnya dia belum unmute, dia kagak jawab-jawab. Aneh dia, aneh penasaran kok gak dijawab itu. Iya, siap. Ngelek-ngelek. Iya, agak ngelek-ngelek kadang-kadang suka Sip. ini telat gitu. Iya, lagi hujan ya. Iya, ya. Mbak Nova mau nanya ya. Biasanya kita lagi berdoa ini ya. Iya. Nah, Misalnya kita lagi berdoa nih ya. Di saat berdoa itu apa sih udah nggak tahu lagi nih ngomongin apa ya gitu ya. Mau minta apa gitu, udah kehabisan kata-kata lah ya. Terus sambil mesti tinggal ngucap misalnya Allah 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 aja gitu kan. Sampai kita ketidur gitu gimana tuh terus tidur. Ketidur gitu Bentar, di saat saya berdoa ngelek. itu. Pas lagi berdoa, lagi Allah Allah gitu, terus ketiduran gitu. Iya, itu ini apa setan itu atau gimana sih Halo, Iya, halo. halo, halo. Om, kayaknya dia aja. Kabur.
Enggak, dia Ini ya, kita bebe aja ya. Iya, saya doang ya kayaknya ya. jadi kayaknya yang nge-lag ya. Soalnya di aku baik-baik aja. Aman ya Mbak Wina? Aku mendengar Mbak Nova dengan jelas dan clear and concise pokoknya. Mana nih? Saya mana nih kabur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sekarang? Waalaikumsalam. Aman Saya Udah pakai jelas HP. Jelas Ganti Tas device ya. ya? Iya, beda device. Ini pakai HP. Jadi tadi pertanyaan Mbak Nova adalah udah berdoa, udah nggak tahu mau baca apa, lalu cuma Allah terus ketiduran gitu ya. Iya betul. Iya. Terus yang ditanyain Itu tidur itu karena pengaruh apa sih? eh Bisikan setan atau gimana sih gitu. Kita tidur gitu, kita ngantuk gitu saat berdoa itu kan banyak kan di waktu sholat kita inilah ya nggak ada ngantuk gitu. Pas di saat zikir dan udah mulai doa itu muncul kantuk itu berat ya, karena memang zikir itu kan sarana komunikasi kita sama Allah ya. Ya bisa juga si khonas, setan-setan yang memang ngincar kita dalam kondisi beribadah. Bisa juga memang kondisi kita secara fisiknya memang saking khusyuk kadang-kadang juga sampai ketiduran. Saya pun pernah ngalamin kayak gitu. Nah ini apa namanya pertanyaan Mbak Nova ke ngantuknya ya. Apakah ini ulah setan atau memang kondisi yang normal? Itu tadi antara dua tadi. Bisa setan, bisa kondisi normal kita. Bisa jadi saking khusyuknya, kemudian mungkin juga itu kondisi jam berapa dia berdoa itu, bisa juga itu kan, mungkin udah malam kan, atau mungkin subuh. Nah kemudian kalau yang saya pernah baca, ketika kita udah nggak atau minta apa lagi sama Allah Ta'ala, maka yang paling bagus apa? Istighfar. Ya istighfar aja, karena dalam istighfar itu juga Allah Maha tahu kita mintanya apa. Karena dalam istighfar juga ada pengabulan insya Allah. Dalam istighfar itu ada tiga. Ada gofaro, ada sataro, ada aslaha. Gofaro, Allah ampuni dosa kita. Sataro, Allah tutupin aib kita. Aslaha, Allah perbaiki akhlak kita. Jadi istighfar itu ada tiga yang bisa kita dapetin. Diampunin dosa kita, ditutupin aib kita, diperbaiki akhlak kita begitu. Nah, tapi dengan istighfar juga Allah kabulin, Allah kasih jalan keluar atas masalah kita gitu Mbak Nova. Gak apa-apa sih sampai ketiduran bangun lagi istighfar lagi, ketiduran lagi bangun lagi, begitu aja nggak masalah. Kayak kita dalam kondisi melawan, ya kan? Emang pakai setan tuh 24 jam nggak pakai libur. Standby terus, kapan nih bisa gue bikin si Nova lelap, gak usah bangun-bangun lagi misalnya, bangunnya besok aja gitu kan. Atau sampai dia, males dari tadi zikir ketiduran mulu, akhirnya dilepas mau kenanya. Seperti itulah. Yang dia pengen kita nyerah. Ya, yang dia pengen kita nyerah. Soalnya paham ya Mbak Nova ya. Namanya kita emak-emak dengan segudang kesibukan begitu kan, mengurus kelurahan Mbak Nova. Oke? Yang sebelahnya Mbak Nova sampai sini. Iya, oke Nah, kita ke bab berikutnya yaitu doa seperti senjata. Doa seperti senjata, bukan seperti juga ya Nabi juga bilang doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Dia beriman, maka doa bisa jadi senjata gitu loh teman-teman. Seberapa berfungsinya senjata itu, seberapa tajamnya senjata itu tergantung si yang megang. Seberapa yakin dia dengan doa tersebut. Ica majakin gue deh, di jam segini. Udah sayang, pokoknya dibayar ke kamar aja udah, ini udah 10 menit. Nah, doa dan ta'awuz. Apa ta'awuz artinya? Ta'awuz itu memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sesuatu. Ya, doa dan ta'awuz punya kedudukan seperti senjata. Kehebatan suatu senjata tergantung pada pemakainya. Bukan cuma tajamnya gitu ya. Sekarang orang kagak pernah pegang pedang. Dia dikasih pegang pedang yang tajam. Kira-kira bisa langsung ngebunuh musuh nggak, Win? Bisa. Enggak. Kagak bisa. Orang nggak pernah megang senjata, dikasih pegang pedang tajam. Suruh maju ke medan perang, belum tentu dia bisa ngebunuh. Belum lagi dia bilang berat tuh pedangnya, ngayun ini kagak tahu gitu kan. Jadi di sini bukan cuma tajamnya. Jadi senjata itu senjata yang sempurna, nggak cacat, di lengan penggunanya juga lengan yang kuat.
ya, nggak ada suatu penghalang, maka dia pasti bisa dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Artinya, sekarang nih teman-teman misalnya ngejar doa-doa doa hafiz yang bagus, minta ke sama kiai ini, minta sama kiai itu, pakai minta doa yang paling mustajab, doanya mungkin bagus, kitanya yakin enggak. Gitu, yang berdoa juga harus mempersiapkan untuk bisa membaca doa tersebut. Apa yang kita persiapkan? Makan minum kita jaga, ya, makan minum kita jangan sampai kemasukan makanan dan minuman yang haram. Kemudian harian-harian kita jaga, zikir kita, terus perilaku kita jaga, lisan kita jangan yang gampang memaki atau marah atau ngomong kasar gitu. Nah, ketika kita berdoa, kita benar-benar tundukkan hati kita sama Allah Ta'ala, kita akui segala kelemahan kita, kehinaan kita, doa tuh baru nyatu, udah nyampe tuh, doanya bagus, yang doa juga yakin, tuh ya. Jadi tadi seperti senjata tajam, yang megang pun lengannya harus kuat, ya. Si senjatanya ini nggak ada cacatnya, lengannya megang kuat, nggak ada penghalang. Jadi ada gini, pedangnya tajam, yang pegang nggak kuat, nggak bisa. Pedangnya tajam, yang megang juga kuat, bisa kan? Tapi pas mau maju ada tembok gede, nggak bisa juga gitu kan? Berarti ada itu tiga itu jadi satu kesatuan. Senjatanya tajam, lengannya megang kuat, dan nggak ada penghalang di depan. Artinya apa? Doanya bagus, kita yang berdoa juga insya Allah pas lagi dalam kondisi tunduk, dan di depan kita nggak ada penghalang sama sekali. Apa penghalang misalnya? Itu tadi nggak ada dosa kita yang lagi menghalangi kita, nggak ada misalnya urusan kita yang masih tertanggung sama manusia, nggak ada orang yang kita zolimin kayak gitu. Itu ya, dan kebetulan juga lagi terbuka mustajabnya waktu-waktu berdoa dari Allah Ta'ala. Nah, di sini maka tadi ya, kalau salah satu dari tiga faktor tadi itu hilang, efeknya juga melemah dan berkurang. Begitu pula dengan doa. Kalau doa tadi pada dasarnya memang nggak layak, atau orang yang berdoa nggak mampu menyatukan hati dan lisannya, jadi hati dan lisan. Ingat ya, ketika kita berdoa, pikiran, hati, lisan tuh harus nyatu. Atau ada sesuatu yang menghalangi terkabul doa tersebut, maka efeknya juga tidak akan ada. Gitu ya Mbak Nova. Kalau doa, tiga hal ini harus ada. Kalimat-kalimat berdoanya itu bagus. Kita yang berdoa juga bisa menyatukan hati dan lisan kita. Hati dan lisan ya Mbak Nova. Hati dan lisan. Itu harus kita satukan. Nah, kadang-kadang emang begitu ujiannya. Saking udah nyatunya hati dan lisan, mata ngantuk gitu kan. Saking kita khusyuknya tuh berdoa tuh. Nah, Saking itu tadi. nyatunya. Sakingnya tuh biasa begitu emang. Ya, itu tadi. Pokoknya setan nggak pengen kita dikabulin doa kita sama Allah Ta'ala. Jadi gimana sebelum doa, siapin kopi. Oh salah ya. Maka efeknya tidak akan ada kalau salah satu unsur yang tiga tadi ini nggak ada. Gitu ya. Untuk menjadikan doa itu seperti senjata, seperti kata Nabi SAW, ad-doa silahul mu'min, maka biar senjata itu berfungsi seperti seharusnya, kita perhatikan tangan kita yang pegang harus kuat. Artinya lisan kita yang mengucapkannya harus yakin, hati harus yakin, pikiran juga harus yakin. Nah sekarang ke poin G, korelasi antara doa dan takdir. Korelasi antara doa dan takdir. Saya minta siapa yang baca ya? Itu Mbak Nova yang punya buku tunjuk tangan. Ayo Mbak Nova, korelasi antara doa dan takdir. Baca. Biar nggak ngantuk, takut ntar istighfar. Dia lagi khusyuk-khusyuk ngantuk ntar. Korelasi antara doa dan takdir. Ada pertanyaan yang cukup populer dalam bahasa kali ini. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu sudah pasti akan terjadi, baik ia berdoa ataupun tidak. Jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak akan terjadi, baik dia berdoa ataupun tidak. Bukankah demikian? Segolongan orang yang menyangka bahwa pernyataan di atas adalah sebuah kebenaran, mereka pun lantas meninggalkan doa seraya mengatakan, doa itu sama sekali tidak berfaedah. Seiring dengan kedunguan dan kesesatan mereka, sikap demikian sangat kontradiktif.
Sesungguhnya, konsekuensi dari penerapan pemikiran ini hanyalah akan meniadakan dan menafikan salah satu bentuk atau keberadaan faktor-faktor penyebab dari sebuah kejadian. Sebagai bantahan, kita katakan kepada mereka, seandainya Anda memang ditakdirkan untuk kenyang, seandainya Anda memang ditakdirkan untuk kenyang dan terbebas dari rasa dahaga, tentulah hal itu pasti akan terjadi, baik Anda makan ataupun tidak. Demikian pula jika memang tidak ditakdirkan untuk kenyang, tentu Anda tidak akan pernah kenyang, baik Anda makan ataupun tidak. Begitu pula keturunan. Sekiranya Anda memang ditakdirkan untuk memilikinya, tentulah hal itu pasti akan terjadi. Baik Anda menyetubuhi istri dan budak Anda ataupun tidak. Namun, apabila memang tidak ditakdirkan, maka tentu Anda tidak akan pernah memiliki keturunan. Sebab itu, tidak ada manfaat Anda menikah dan memiliki budak wanita, begitulah seterusnya. Adakah orang yang berakal ataupun manusia pada umumnya yang akan berpendapat seperti itu? Binatang ternak saja diberi naluri untuk berintegrasi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang-orang tadi. Mereka memang seperti ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Di antara mereka ada orang yang sok pintar dengan menyatakan, menyibukkan diri dengan doa termasuk ibadah mahdah, seperti sholat, haji, dan semisalnya, supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa, meskipun doa tersebut sebenarnya tidak mempunyai efek sedikit pun terhadap apa yang diminta. Menurut orang yang berlagak pandai tersebut, tidak ada bedanya antara berdoa dan berdiam diri, baik secara lisan maupun hati, untuk mendapat apa yang diinginkan. Keterkaitan doa dengan tercapainya keinginan itu seperti halnya keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya. Sama saja, tidak ada bedanya. Baik, Ada udah, jazakillah khair. Jadi ini ada orang-orang yang kelihatannya pintar gitu ya, menanamkan pemahaman, itu kan cuman ibadah mahdoh aja. Apa ibadah mahdoh? Apa namanya dibilang eh, seperti sholat, haji dan yang semisalnya, supaya Allah kasih pahala. Pokoknya orang doa itu cuma biar dapat pahala aja. Sebenarnya nggak pakai doa juga dikabulin. Ada mereka melintir dalil yang mana? Yang dibilang Allah ada dalam sangka-sangka hambanya. Satu, kedua, Allah itu dekat sama kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Artinya lu nganggap lu minta dalam hati pun juga Allah denger gitu. Kalau pakai dalil itu orang awam juga ketipu. Iya, iya bener ya gitu kan. Ya, jadi mereka menganggap nggak usah pakai berdoa pun sebenarnya harusnya dikabulin. Lah, maka dibantah kayak tadi. Ya udah kalau emang eh, Allah takdirkan kita bisa kenyang, ya udah nggak usah ngambil makan, ya nggak usah nyendok nasi, nggak usah. Kalau takdirin kita bisa punya anak, ya kagak usah nikah gitu. Kalau ntar juga kalau Allah bikin punya anak juga, ya kan berarti kan ya seperti binatang aja, mereka pakai interaksi. Kata manusia kadang-kadang kalau udah pinter keblinger, jadi makin 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 saking pinternya jadi makin lebih bego daripada hewan gitu kan. Dia bilang ya udah kalau usah pakai doa juga akan dikasih sama Allah gitu kan. Padahal sebabnya itu harus kita tempuh. Allah tuh tidak melihat hasil, Allah lihat proses. Nah, doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa, selama doa itu belum dikabulin, selama itu pula pahala kita ngalir. Nah, kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, eh, terangkatnya tangan kita buat berdoa itu aja udah setengah dari pengabulan sebenarnya. Jadi teman-teman mungkin pernah penasaran ya, kapan sih doaku dikabulin? Apa sih indikasinya doaku dikabulin? Tahu nggak kata Umar bin Khattab? Kita masih ngangkat tangan buat berdoa itu sudah setengah dari pengabulan. Berarti setengahnya lagi kita kerahkan keyakinan kita untuk terus melafazkan doa tersebut biar Allah kasih apa yang kita minta. Tolong dong saya, jangan ganggu mama dong. Ini PAUD kalau kagak pagi kagak malam iklan mulu ya. Nah, melanjutkan dari yang Mbak Nova baca tadi, ada lagi golongan yang lebih sombong lagi.
Mereka bilang gimana? Doa itu cuma tanda yang Allah berikan sebagai isyarat atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Kalau Allah mau ngasih taufik kepada seorang hamba untuk doa, itu tanda ya bahwa yang diinginkan udah dipenuhin. Sama seperti halnya kalau kita lihat awan hitam di musim hujan, udah pasti tanda turunnya hujan, kata mereka. Kata mereka lagi, itu juga berlaku pada hukum ketaatan dengan pahala, hukum kekafiran dan kemaksiatan dengan siksa. Ketaatan, kekafiran, kemaksiatan hanyalah tanda dari pahala atau siksa, bukan cuman penyebab keduanya. Kan kadang-kadang bingung ya ngadepin orang kayak gini yang ngomong ke bolak-balik blunder gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu tadi makanya kadang-kadang orang belajar itu benar-benar emang dibilang sama ulama kalau belajar itu pelihara niatnya di awal. Apa niat di awal? Satu, ikhlas karena Allah. Kedua, niatnya adalah untuk memerangi kebodohan diri sendiri. Itu aja dulu. Memerangi kebodohan diri sendiri. Karena kalau belajar kita niat udah macam-macam, biar gue jadi orang pintar, biar bisa ternyari kerjaan yang bagus, biar bisa bla 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 bla, biar bisa jadi aktivis, bla 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 gitu ya. Artinya apa? Akhirnya ada orang dia kuliah di sebuah universitas Islam, ya dia ngambil filsafat, dia tamatan pondok, ya dia sendiri yang bilang apa? Quran itu nggak relevan sama zaman sekarang. Dia ngomong gitu. Dia bilang Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu anak pondok, 6 tahun di pondok. 6 tahun di pondok, kuliah di universitas Islam. Ngambil filsafat. Ini orang pintar, saking pintarnya aktif segala macam keblinger dia. Sampai dia bisa bilang Quran itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Artinya apa teman-teman? Pokoknya semua kegiatan kita itu setan ngincer. Kenapa orang belajar pun diincar? Karena belajar itu kan juga ibadah. Ya, belajar itu adalah ibadah. Maka pelihara niatnya. Satu karena Allah, kedua biar kita nggak bodoh gitu aja. Kita memerangi kebodohan diri kita sendiri. Kalau Nah, ada di sini kalau ada yang punya niat belajar untuk bisa berdebat dengan orang lain, mendebat wah, orang lain. salah banget. Enggak, tapi maksudnya mungkin lebih ke dakwahin orang lain yang melenceng gitu nggak begitu ya nggak boleh kayak gitu ya? Nggak boleh, pokoknya niatnya tuh harus bisa. Pokoknya yang penting aku memerangi kebodohan diri sendiri. Itu kan sebenarnya udah mencakup ya. Kalau kita udah nggak bodoh, insya Allah kan Allah kasih taufik dan hidayah buat kita menjawab orang lain gitu. Jadi Oh, nggak boleh niatnya buat mendebat orang lain. Entah pun kita kan dibilang barang siapa menjauhi debat, walaupun dia benar, dia akan dikasih tempat di surga kan surga. gitu. Nah, insya Allah selama kita memang niat yang memerangi kebodohan diri sendiri, lalu ada musuh-musuh apa namanya musuh-musuh Islam yang mungkin pengen mendebat-debat begitulah tipis-tipis gitu ya, kita pasti dikasih Allah taufik dan hidayah untuk bisa menjawabnya. Seperti Ustadz Zakir Naik misalnya kan anaknya, apakah beliau ketika belajar juga dulu niatnya biar bisa mendebat? Enggak, cuman dia pengen tahu banyak nih gitu, pengen tahu banyak tentang Islam dari sisi manapun. Nah, jadi di sini pendapat mereka itu bertentangan banget dengan perasaan, akal, dan syariat. Ya, bertentangan dengan perasaan, akal, syariat, dan fitrahnya manusia. Pemikiran mereka itu berseberangan dengan semua orang yang berakal. Sekaligus menjadi bahan tertawaan mereka. Sekarang perhatikan baik-baik teman-teman. Pendapat yang benar adalah bagian ketiga yang tidak tercantum dalam pertanyaan di atas. Yaitu apa yang ditakdirkan terjadi karena adanya sejumlah sebab. Di antaranya adalah doa. Tidak mungkin sesuatu ditakdirkan terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Dia pasti punya keterkaitan dengan sebab. Jika seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jika si hamba tidak mengerjakannya, maka apa yang ditakdirkan tidak akan terjadi. Contoh, nabi-nabi kita doanya gimana? Walaupun lama dikabulin ya, Nabi Ayub. Allahumma anni masaniyad duru. Dia lagi info ke Allah, dia lagi kasih tahu bahwa dia udah payah dengan sakitnya. Ya kan? Artinya di sini gak usah ngomong panjang lebar lah, Allah Maha tahu nih. Udah 18 tahun loh sakitnya gitu kan. Tapi terus beliau berdoa, Allahumma anni masaniyad dur, ya Allah aku sudah payah dengan penyakitku. Lalu apa yang beliau katakan selanjutnya? Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Itu lagi ngerayu Allah itu. Lalu Nabi Yunus dalam perut ikan paus 40 hari 40 malam. Kalau dia nggak kencangin tuh doa, nauzubillah, apa yang terjadi pada beliau gitu kan? Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minazul. Kenapa beliau berzikir tersebut? Karena asal mulanya Nabi Yunus sampai masuk ke dalam perut ikan paus adalah memang dia lagi ngambek. Dia lagi ngambek ninggalin umatnya. Terserah lu dah, bodo amat ya gue tinggalin lu. Ya Allah, aku udah berapa gitu. Allah Ya. menghukum beliau gitu ya. Nabi itu kagak boleh ngambek ninggalin umatnya. Jadi Nabi Yunus itu ceritanya ngambek dan nggak mau tahu lagi sama umatnya, dia tinggalin. Dalam perut ikan paus lah dia staycationnya 40 hari 40 malam Bu gitu kan. Nah, alhamdulillah zikir beliau itu membuat beliau akhirnya keluar lagi dari perut ikan paus. Siapa lagi? Nabi Yakub terpisah sama Nabi Yusuf. Terus dia berdoa. Kalau dia nggak melakukan doa ya mungkin nggak akan ketemu-ketemu gitu ya. Bagaimanapun doa itu pasti ada kaitannya dengan apa namanya? Apa yang datangnya apa yang kita minta. Jadi di sini sebagaimana ditakdirkannya kenyang karena makan dan minum, keberadaan anak karena bersetubuh, panen hasil pertanian karena disemai, kematian ternak karena disembelih, dan memasuki surga atau neraka karena amal perbuatan. Walaupun dibilang kita masuk surga bukan karena amal ya, emang bukan karena amal sesungguhnya, tapi tetap amal tuh harus gitu. Rukun Islam apa Bu Abdiah? Rukun Islam apa? Satu, syahadat, ya kan? Syahadat itu adalah kita menyatakan langsung ke Allah. Aku bersaksi ya Rob, tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah kecuali Engkau gitu kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis bersaksi terus ngapain? Diam gitu aja, nggak ngelakuin apapun, ya nggak bisa. Apa? Sholat. Jadi pembuktian awal bahwa kita katanya tadi di syahadat tadi kita nggak ada yang kita sembah kecuali Allah. Ya udah sekarang sembah Allah Taala lewat sholat gitu ya. Jadi ada sholat. Itu sholat, zakat, puasa itu adalah pembuktian kita atas syahadat kita pada Allah Ta'ala. Nah kayak tadi, surga memang bukan karena amalan, tapi apa yang menjadi syariat dari Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala suruh kita mengerjakannya, kita kerjain. Sebagai tanda apa? Tanda kita tunduk sama Allah Ta'ala. Gitu ya. Jika demikian, doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Ayo Bu Abdiah baca. Jika demikian. Jika demikian, doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat. Apabila apa yang diminta dalam doa ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut, maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana apabila dikatakan bahwa tiada faedah dari makan, minum, serta segala bentuk aktivitas dan perbuatan. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa, dan tidak ada cara yang lebih tepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan melebihi doa. Para sahabat radhiyallahu anhum yang paling mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta paling memahami ajaran agamanya dari kalangan umat ini. Oleh sebab itu, mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan teguh dalam melaksanakan syarat-syarat maupun adab-adabnya dibandingkan dengan selain mereka. Dahulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa sebagai tentara yang hebat. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Umar juga berkata, sesungguhnya yang aku pentingkan bukan pengabulan, tetapi doa atau permohonan itu sendiri. Apabila kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk bait syair. Ia berkata, laulam turid nailama arju wa atlubuh min judi kafaika ma awatani tolaba. Jika engkau tidak ingin aku meraih apa yang ku mau dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Al-Mu'min ayat 60.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Al-Baqarah ayat 186. Di dalam Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan murka kepadanya. Hal ini menunjukkan Oke. ya, Jazakillah khair. Selesai. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita lihat nih, para sahabat yang sudah diakui generasi terbaik, kata Rasulullah SAW ya, generasi terbaik adalah generasiku, kata Rasulullah. Umar bin Khattab ini generasi Rasulullah SAW. Itu aja dia nggak pernah bosan untuk berdoa. Bahkan beliau mengatakan, Umar bin Khattab bilang, kalian tidak akan dapat pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak, tapi kalian dapat pertolongan dari langit. Emang benar kalau kita pikir-pikir sekarang ini ya, kadang-kadang bukan karena jumlah, tapi kalau emang Allah udah kasih pertolongan, ya Allah tolongin. Contoh banyak banget, perang Badar. Pasukan muslim kan cuma berapa, ya kan? Pertolongan Allah kepada Nabi Musa waktu itu, ketika dia Allah membelah lautan. Terus pertolongan Allah kepada pakai pasukan ababil yang gajah-gajah itu kan, Raja Abraha. Banyak banget pertolongan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, di sini kita lihat lagi, artinya kalau kita emang udah ada keinginan berdoa, sebenarnya udah tanda. Apa yang kita minta, Allah akan kabulin gitu loh. Allah nggak akan, tandanya Allah nggak ngabulin doa adalah apa? Orang itu dibikin sama Allah nggak mau doa. Seperti waktu itu kayak Winda cerita pernah dia nggak mau berkorban, si temannya kan, aku nggak bisa berkorban. Ya bukan dia nggak mau berkorban, Allah emang lagi nggak pengen terima korban dia gitu loh. Tapi kan seperti seseorang yang bilang dia mungkin merasa dia malas sholat, bukan lu yang malas sholat, tapi Allah emang nggak mau ketemu sama kamu. Ngeri kan? Artinya bukan kita yang malas doa, tapi emang Allah lagi nggak pengen ngabulin doa kita, maka dibikin kita nggak mau berdoa. Tapi jadi selama kita masih mau ngangkat tangan untuk berdoa, selama itu kan sebenarnya itu lagi ada peluang untuk dikabulin doa kita. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Itu catat. Barang siapa yang dikasih ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Walaupun udah berapa tahun gue berdoa gitu kan, walaupun udah lama banget. Bayangin Nabi Ayub pun 18 tahun ya teman-teman. Jadi arti di sini mungkin secara spesifik kalau di mata kasat kita biasa ini mungkin yang kita minta belum dikabulin. Tapi sebenarnya dalam tahun-tahun kita berdoa itu banyak yang Allah kabulin yang kita nggak minta. Tapi yang paling kita butuhkan apa? Kesehatan mungkin gitu ya. Selamat dari kecelakaan mungkin. Sebenarnya di takdir kita ada catatannya kita mengalami kecelakaan, tapi gara-gara kita rajin doa kita nggak dapat kecelakaan tersebut. Jadi sebenarnya pasti ada. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nggak ada balasan buat kebaikan selain kebaikan pula. Yang namanya doa itu adalah suatu kebaikan. Nggak mungkin Allah anggurin doa-doa kita setiap malam, dalam sujud kita, dalam tangis kita, nggak mungkin Allah anggurin. Pasti Allah kasih, tapi dalam bentuk yang lain mungkin yang kita nggak sadari. Ya, di sini Allah Ta'ala berfirman, Udu'oni astajib lakum. Masa iya Allah bohong? Masa Allah PHP? Nggak mungkin. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan perkenankan bagimu. Doa, ayo panggil aku gitu. Nah, kemudian ada lagi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku tuh dekat. Jadi di sini Allah tuh kasih motivasi bahwa aku nggak pernah jauh dari kalian, gitu ya, nggak pernah jauh dari kalian. Nah, aku pasti kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku kalau dia berdoa. Allah kasih lagi di situ tuh ya, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Berarti Allah kasih sebab dan akibat, tanda bintang. Aku kabulin syarat apa? Ya doa, ayo cepetan doa gitu ya. Masalahnya ketika orang berdoa, ada yang kagak ngerti ketika dia doa, ya Allah kalau engkau izinkan aku mau begini ya Allah. Ya Allah kalau boleh, ya Allah. Nggak boleh begitu. Doa tuh harus yakin.
Doa harus yakin, doa nggak boleh tergesa-gesa, doa harus benar-benar penuh ketundukan seperti itu. Mungkin ketika kita mungkin memang belum dikabulin, ada beberapa poin yang kita mungkin luput gitu ya. Mungkin ada ketergesa-gesaan, mungkin ada di situ apa namanya hal-hal yang kita minta ya mungkin kalau kita terima saat itu kita belum siap seperti itu. Allah Maha tahu lah. Allah tuh dengan kasih sayangnya pasti akan berikan kalau emang kita udah siap untuk menerimanya apa yang kita minta tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau terakhir yang dibilang barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, pasti dia akan marah kepadanya. Kenapa? Karena buat Allah hamba yang nggak minta itu sombong. Tapi setan setan menipu daya dengan bisikan apa nih Mbak Nova, Ibu Mima ya. Kalau orang nggak doa biasa dibisikin apa? Udahlah, nggak usah minta apa-apa, nggak enak, dosa kita masih banyak. Gitu. Kebanyakan dosa aku jadi malu minta sama Allah itu bisikan setan. Intinya kalau hamba udah nggak mau minta berarti dia sombong, berarti dia nggak butuh sama Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai terpedaya sama bisikan nggak mau minta, dosaku masih banyak, nggak usah. Ya dosa, minta ampun sama Allah, minta ya minta gitu. Emang siapa yang paling bisa ngasih? Ya cuma Allah. Seorang hamba yang 70.000 tahun di neraka aja bisa masuk surga karena diminta sama Allah. Model kita yang tadi bilang gara-gara banyak dosa aja kita nggak mau minta, berarti kalau kita di neraka kita pasti nggak usah minta lah di neraka ini. Nah, kan nggak jangan juga gitu kan. Jadi kalau kita boleh pakai pelajaran, ya monggo Mbak Ana. Jadi kalau kita boleh pakai pelajaran kisah seorang hamba yang lama di neraka 70.000 tahun bisa Allah kasih dia masuk surga, berarti apa? Poinnya Mbak. Husnuzon sama Allah sampai akhir. Kalau kita bilang husnuzon sampai Allah sampai kapan? Sampai mati, bukan sampai mati doang. Sampai sampai kalaupun lu masuk neraka, tetap husnuzon sama Allah Ta'ala gitu. Bisa nggak tuh? Bisa nggak Win? Lu lagi Bisa, dipanggang-panggang kayak sate nih lo Win. Bisa nggak tetap husnuzon sama Allah Ta'ala? insya Allah. Bolak balik nauzubillah min zalik ya, jangan sampai mampir, jangan sampai nauzubillah secilup dua cilup jangan juga deh, jangan gitu ya. Nanti Ya kayak Allahumma. konten day one di neraka atau nggak? Iya kan, yang konten-konten nauzubillah jangan kita simulasi. Dia lagi latihan, ngapain latihan di neraka? Mendingan latihan masuk surga ya kan? Oh. Iya. Ya itu tadi ya. Jadi jangan pernah terpedaya sama bisikan setan. Kalau minta emang mintanya sama Allah Ta'ala, dan yang paling bisa ngabulin emang cuma Allah Ta'ala. Nggak ada lagi yang bisa ngabulin kecuali Allah. Nggak ada lagi yang bisa memaafkan dosa kita cuma Allah Ta'ala. Emang Allah Ta'ala paling tahu kita itu emang hamba yang selalu dosa, bertobat, dosa, taubat lagi. Sekarang kita nyesel ngomelin anak, ntar gede bangun kita ngomelin lagi, kan begitu emak-emak. Bener gak Ibu Abdiah? Ya kan? Anak kita tidur, kita nyesel lihat dia tidur. Aduh, gua omel-omelin, kesian banget lihat mukanya polos, penuh kepolosan gitu kan. Kena omelan. Dia bangun kita ngomel lagi kan. Begitu ya, emang wanita, oh wanita. Kenapa Win? Iya, cepet banget lupanya. Cepat banget lupanya, benar saking multitaskingnya emang banyak yang dikerjain dan yang dipikirkan oleh perempuan-perempuan ini ya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ridho Allah itu terletak pada permohonan dan ketaatan kepadanya. Ini catat. Ridho Allah ada pada permohonan dan ketaatan kita kepada Allah. Kalau Allah ridho, maka seluruh kebaikan akan berada dalam ridhonya. Sebagaimana setiap bencana dan musibah itu terjadi karena kemaksiatan kepada Allah dan murkanya. Imam Ahmad menyebutkan sebuah asar dalam kitab Az-Zuhdi. Aku adalah Allah. Nah, ini di stabilo ini ya. Aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain aku. Kalau aku ridho, pasti aku akan memberkahi. Dan keberkahanku tidaklah ada batasnya. Jika aku murka, pasti aku akan melaknat. Dan bahwa laknatku sampai keturunan yang ketujuh. Sampai keturunan yang ketujuh. Ngeri kan? Kalau Allah udah melaknat seorang hamba, sampai 7 turunan itu laknatnya. Ternyata di ucapan seorang imam saja ada kata-kata 7 turunan ya. Saya pikir 7 turunan itu cuma bahasa Indonesia doang. 7 turunan sampai dari ulama pun begitu ya. Kalau Allah udah melaknat sampai turunan yang ketujuh. Kenapa? Kalau kita boleh bilang ya, kalau Allah udah laknat berarti dosanya itu dosa yang yang dia kira sepele tapi sebenarnya itu dahsyat. Contoh gini, Ibu Abdiah Mbak Nova
Ibu Mima, kalau Ibu Mima udah pasti udah pernah dengar hadis ini. Yang dibilang gini, la'anallahu la'anallahu man zubiho man goyaro manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah ukuran tanah. Contoh ya, Allah melaknat orang yang merubah ukuran tanah. Ini di kampung misalnya kan, pacak-pacak sawah itu kan, dipindahin sedikit-sedikit, nggak ketahuan, sejengkal doang. Kata dia sejengkal, padahal bumi itu 7 lapis ke bawah. Padahal bumi 7 lapis ke bawah. Sejengkal dibawa ke 7 lapis ke bawah, satu lapisan aja 500 tahun perjalanan, Bu. Oh, Ya, satu banyak. lapisan bumi itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Bayangin kali 7. Nah, itu satu jengkal itu ke bawah itu seperti itu Allah rendam dalam neraka jadi bara lantas dikalungkan ke orang yang merubah ukuran tanah tadi. Jadi itu tadi ya. Nah, kenapa lanat itu sampai turun ke 7? Kadang-kadang hal itu merugikan anak keturunan kan? Benar Iya. nggak? Merugikan anak keturunan. Katanya warisannya sawahnya seberapa hektar. Gara-gara pajaknya dirubah, jadi berubah kan? Akhirnya yang diterima sama ahli warisnya beda. Nah, ini kan warisan yang dibagi dengan tidak adil berarti kan, dengan tidak semestinya. Itu kata dia hal yang biasa, tapi ngeri banget itu. Ngeri banget. Makanya itu tadi, dosanya sampai keturunan ke-7. Contoh, ketika saya ketemu kasus rukyah. Ngerukyah seorang gadis yang dia itu di badannya udah berdiri istana bagi para jin tersebut gitu ya. Dia sudah beranak pinak, dia bilang udah cucu cici itu udah di situ. Makanan kami itu bergizi kata si jinnya. Ditanya sama Ustadz, makanan bergizi dari mana? Tahu nggak teman-teman jawabannya apa? Dari harta warisan yang nggak adil. Dari harta warisan yang nggak adil yang diterima. Anak ini nggak tahu apa-apa, tapi dia nerima nafkah, nerima makan minum dari orang tuanya, hasil warisan yang nggak adil dibaginya. Coba. Itu contoh ya, contoh laknat itu memang sampai keturunan yang ke-7. Anak yang nggak tahu apa-apa nerima efek dari dosa orang tuanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Badannya jadi tempat jin tinggal. Bukan satu kampung lagi, Bu ya. Udah nauzubillah dah seperti itu ya. Turunan. Jadi itu ya, baik akal, nas syariat, fitrah maupun pengalaman umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis, agama dan keyakinan mereka, semuanya sudah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Allah semesta alam, mencari ridhonya dan berbuat baik kepada makhluk merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Jadi kita hablum minallah, hablum minannas. Mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya, berbuat baik kepada manusia merupakan, ini berbuat baik kepada makhluk loh ya, jadi bukan cuma manusia doang, adalah penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Sementara kebalikan dari semua hal itu merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya seperti halnya menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya serta berbaik kepada makhluknya. Allah Ta'ala mengkaitkan terjadinya kebaikan dan keburukan di dunia dan di akhirat dalam kitabnya dengan amal perbuatan. Sebagaimana keterkaitan antara balasan dengan syarat, kejadian dengan alasan, dan sebab dengan akibat. Hal ini bisa kita jumpai pada lebih dari 1000 tempat dalam Quran. Contoh ya, kadang Allah kaitkan terjadi balasan dengan hukum alam dan perintah syar'i yang setimpal dengannya dalam surat Al-A'raf 166. Apa kata Allah Ta'ala di situ? Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ini kepada siapa? Ayat ini kepada kaum Yahudi. Disuruh ibadah, malah cari ikan gitu kan. Benar-benar sombong, ngeyel, nganggep Allah tuh remeh banget. Allah cuma minta mereka ibadah 1 hari doang dalam 1 minggu, hari Sabtu itu aja. Masih mereka pakai buat mencari nafkah. Akhirnya karena benar-benar menyepelekan Allah, bersikap sombong, berasa nggak ada apa-apa yang terjadi dengan mereka melanggar, ada saatnya Allah bilang, jadilah kamu kera yang hina. Berubah mereka jadi kera-kera yang hina, na'udzubillah. Itu ada kisahnya nanti insya Allah di kitab Tauhid juga ada. Nah juga ada di sini Allah Ta'ala berfirman, falamma asafunan takomna minhum. Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka. Lalu adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi pasti ada sebab akibat gitu loh. Ada sebab dan akibat. Kita lihat Al-Ahzab ayat. Iya, monggo.
Ini yang tadi dosa yang dilaknat Allah sampai keturunan ketujuh. Saya pernah dengar kalau doa zina itu menjadi hutang sampai keturunan berikutnya. Artinya eh, apa keturunannya itu akan melakukan hal yang sama. Itu benar nggak Om? Tafsirnya kayak gitu. Jadi kalau saya pikir loh, kalau kayak gitu bakal anak cucu terus ke bawah akan berhutang terus dong, karena kan hutang diturunin hutang. Jadi mereka akan jadi keluarga pezinakah gitu Om. Ya, gini, itu juga pernah ada sih tulisannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, tapi ini juga masih diperdebatkan apakah benar Imam Syafi'i juga berkata seperti itu. Tapi kalau baca baca kalimat-kalimatnya emang sedih banget. Zina adalah hutang, zina adalah hutang. Beliau berkata seperti itu. Contoh gini, kapan dia jadi hutang? Kalau pezina ini tidak mentaubati dosa zinanya. Misal gini, kalau zaman sekarang itu kan kadang-kadang kalau anak udah MBA, hamil di luar nikah, solusi cuma apa? Dikawinin selesai gitu kan. Padahal secara syariat itu dosanya dosanya itu harus dikasih hukuman dulu. Zina itu harus dicari tahu apa sih yang harus diberikan hukuman kepada pezina. Kalau dia sama-sama masih belum nikah, gadis dan bujangan berzina, maka dia didera 100 kali dan dipisahkan. Ya mungkin kalau sekarang nggak ada bilang derak ya, tapi paling enggak ketika mereka kita kita dapat nih, nauzubillah, nauzubillah, si Mawar sama si Budi gitu kan, apa namanya, hamil luar nikah mawarnya, maka tapi harus nikah karena untuk menjaga nama baik misalnya, oke dinikahin, apa mengundang orang apa segala macam, tapi niatnya buat menjaga muruah saja. Tapi malamnya mereka harus dipisahkan, tidak boleh mereka berkumpul gitu ya. Nah, yang terjadi di zaman sekarang begitu enggak? Enggak, ya. Sudah dinikahkan sudah. Terus sedangkan akibat dari zina tadi adalah kalau udah hamil ya, hamil di luar nikah tadi, anak yang dikandung itu kan kehilangan dua hak. Kehilangan hak untuk bernasab kepada bapaknya, kedua kehilangan hak atas warisan. Nah, tapi orang enggak sama hal itu. Enggak. Nah, ketika dia tidak mau tahu tentang hal tersebut, maka anak itu kan seumur-umur sebenarnya bukan dinasabkan pada bapaknya. Lalu misalnya tahu dia nikah, bapak yang bapak biologis jadi walinya, padahal itu enggak sah, gitu loh. Nah, kalau misalnya dia tidak mentaubati dosanya, maka apa namanya kalau dia bilang jadi hutang dan itu akan terjadi pada anak keturunan itu bisa jadi. Karena apa? Karena itu tadi karena mungkin si orang tuanya ini bahasa kita si pelopor dosa ini maksudnya tidak mentaubati dosa-dosanya, maka bisa jadi itu akan keulang pada anak keturunannya. Apa? Karena kayak nganggap hal itu biasa. Itu aja sih kalau kita pakai kenyataan lamanya, kenyataan di masyarakatnya ya Mbak Mila. Tapi kalau dibilang zina adalah hutang, memang ada perkataan tuh katanya itu disandarkan kepada Imam Syafi'i. Dan saya juga pernah ngomong sih sama teman kelas saya, ntar saya cariin, tapi memang belum ketemu-ketemu. Dulu tapi pernah saya baca, memang Imam Syafi'i katanya bilangnya gitu, zina adalah hutang, zina adalah hutang. Pakai tanda bintangnya gini, kalau yang awal mula berzina ini tidak mentaubati dosa zinanya, itu akan terjadi lagi pada anak keturunan sebenarnya seperti itulah kenyataannya. Gitu Mbak Mila. Jelas nggak Mbak Mila? Iya, syukron Om. Cuma ini aja sih ngebayangin di zaman yang semakin tua kan seks bebas itu Betul, udah umum banget gitu ya. betul, betul. Nah itu saya ngebayanginnya, zina adalah hutang itu berarti hampir mayoritas lah ya melakukan itu gitu Om. Iya, ya itu tadi. Makanya kalau kita lihat dari orang tuanya misalnya mungkin pemahamannya seperti itu suatu hal yang biasa, ya akan biasa juga ke anak cucunya gitu. Tadi anaknya kayak gitu, misal pacaran lagi biasa lagi, ntar ke cucu seperti itulah. Arti di sini kalau tidak ada perubahan, tidak ada cut gitu ya, cut maksudnya diberhentikan di mana nih di orang tuanya misalnya dia mentaubati dosa-dosanya, insya Allah nggak akan keulang, Mbak. Ini yang keulang kepada siapa? Kepada yang tidak mentaubati dosanya tersebut. Pasti akan keulang. Karena apa? Maksudnya sebenarnya bukan masalah doa, bukan kita doain itu akan keulang, bukan. Tapi karena tidak memahami itu dan mengaku itu hal biasa, ya pasti kemungkinan besar anak cucu pun akan menganggap itu hal yang biasa, gitu aja sih. Gitu ya, Mbak Mila ya. Itu Ya, kalau aku Masya minta Allah. kalau bahasa psikologisnya bukan turunan tapi memang pola pikirnya yang diturunkan gitu. Nah, betul. Karena bersandar kepada pola pikir hal itu hal yang biasa. Jadi kayak
dibayar lagi sama anak cucu, dibayar. Kalau bahasa ulama ya hutang namanya gitu kan. Ya, itu tadi apa namanya dibilang apa anak cucu yang akan membayar karena itu tadi karena dengan zinanya itu apalagi misalnya sampai menyebabkan kehamilan di luar nikah itu kan ada konsekuensi sebenarnya harus dihadapi tapi kadang-kadang orang tidak memperhatikan konsekuensi tersebut. Nah hal itulah yang mungkin jadi batu sandungan dosa-dosa orang tuanya kepada anak cucu tersebut. Entah itu tadi dibilangnya hutang lah yang akan dibayar oleh anak cucunya seperti itu kira-kira. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tutup dengan surat Al-Ahzab ayat 35. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin. Ini beda ya teman-teman ya, muslim dan mukmin. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqati wassabirina wassabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum. Gitu ya. Orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, laki-laki perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menjadikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita, tolong kita selalu untuk terus taat di jalan Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Kira-kira sampai di situ yang saya sampaikan. Ada yang mau nanya nggak sampai di sini? Ayo nanya lagi, kita diskusi. Ini kalau diterusin masa udah pada banyak ada yang udah 3 watt matanya saya perhatikan, ada yang udah 5 watt gitu kan. Dan memang Nah, udah sampai sudah batas waktu sudah sampai 9.30 kan kita. iya, ditandain surat Al-Ahzab ayat 35, ditandain. Kalau ada yang mau nanya saya tunggu. Kalau enggak ada saya Al-Ahzab serahkan kepada tadi Winda. halaman berapa di bukunya? Oh, ini halaman berapa? Al-Ahzab ayat 35. Kalau di saya halaman 36. Ibu Mima halaman berapa, Bu? 33. 3 di buku yang baru. Oh, kalau di buku baru 33. Cici yang punya buku baru, Cici. Yeah. Ya. Al-Ahzab 35 yang Mbak Nova tuh, mantap kan? Alhamdulillah. Mbak Nova tolong tandain Mbak Nova. Mbak Nova sama Mbak Admin soalnya 33 ya Mbak Nova ya? Ya, 33. Ya, kalau di saya 36. Baiklah, Surat ada yang mau Al-Ahzab bertanya? ayat 35. Nanya Ustazah. Monggo. Ya, gini, tadi kan dikatakan bahwa barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Maksudnya, kita nih berdoa, sungguh-sungguh banget udah mendoakan anak, suami, semualah orang-orang yang kita cintai. Tetapi dari mereka sendiri tidak berdoa itu gimana kita? Dari Jadi, orang yang kita doain itu gitu ya. gitu. Maksudnya kok cuek gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa sih Mbak. Nggak. Jadi gini, pertanyaannya maksudnya apakah itu mempengaruhi terkabulnya doa? Gitu nggak nanyanya mungkin? Iya, gitu. Kok jadi kayak berat gitu. Itu ujian Mbak. Itu tipu daya setan. Ngapain lo doa? Duha, ngapain lo doa? Laki lo jika gak berdoa, anak lo jika gak berdoa, ngapain lo doa capek-capek gitu. Itu tipu daya setan. Kenapa? Kita lihat perjuangannya Asianya Fir'aun. Apakah dengan kekafiran Fir'aun dia merubah kesolehannya Asia? Kan tidak. Apakah durhakanya istri Nabi Lut mempengaruhi kesolehan Nabi Lut? Kan tidak. Apakah kedurhakaan anaknya Nabi Nuh mempengaruhi kesolehan Nabi Nuh? Tidak. Pernah nggak Nabi Nuh ngeluh? Ya Allah capek deh gue doa soalnya aku nggak mau nurut. Nggak pernah kan? Terus berdoa. Jangan lihat mereka yang belum berubah. Nah, tapi pertanyaan Mbak Abdiah ini bagus. Nanti insya Allah Mbak Abdiah akan merasakan hasilnya kalau sudah Mbak Abdiah lakukan mandi dengan niat menghilangkan ain. Makanya kasih dong Ustazah ntar saya jawab ya. Nggak, maksudnya gini, kita kan nggak pingin solih sendiri gitu, solihah sendiri gitu loh, pengen ngajak gitu, ya bareng-bareng gitu loh.
gitu Ustazah maksudnya. Iya, didoain dulu dari kitanya nggak apa-apa. Emang kita bukan suliah sendiri, tapi namanya ngajak mereka itu dengan pelan ya kan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Namanya ngajak pada kebenaran itu harus pakai kesabaran. Apalagi ngajak keluarga, susah nggak Mbak? Susah. Sholat yuk, sholat yuk. Kita ngomong sholat dari jam 4 lewat 10 misalnya. Jam berapa dia keluar kamar? Bisa jadi jam 5. Bisa jadi setengah 6 kan gitu kan. Kita bolak-balik udah nggak bangun segala macam, tapi tetap insya Allah harus sabar. Nah, masalah doa gimana? Tetap doa terus. Doa biar Allah lembutkan hati pasangan kita, Allah lembutkan hati anak-anak kita, supaya mereka itu, ya Allah, pengen deh ya Allah kami bareng-bareng dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Aku ya Rabbi ja'alni. Kan ada udah dari Nabi Ibrahim kan, wa Rabbi ja'alni minkum Islam min zurriyati. Itu bacanya kalau saya setiap habis doa dajjal. Saya baca di tasyahud akhir, Mbak. Nah, Sebelum salam ya. iya, sambil ntar air mandinya mereka semua itu kita kasih air wudhu kita. Jadi yang namanya doa kayak tadi ya, senjata itu harus diasah. Mungkin juga butuh pendukung gitu ya. Mungkin tadi senjatanya kurang tajam, pendukungnya juga kurang, lalu ada penghalang juga. Nah, itu yang kita cari yuk Mbak Abdiah. Insya Allah ntar saya japriin gimana caranya biar bisa membuat air mandi yang pakai air wudhu kita untuk menghilangkan ain. Karena memang itu tadi ya, rukyah rumah juga harus. Pernah rukyah rumah nggak? Belum. Baru aku pengen Belum. ngomong penagihan loh, Kak. Ya, Bikin kayak gitu, jadi bikin kayak gitu buat ngepel. Apalagi ini rumah saya rumah baru. Di grup Maksudnya jangan juga japri. apa Mil? jadi Win, Di grup jangan japri. ente bilang keren setelah rukyah rumah, Win. Apa namanya? Apa yang Winda dapatin setelah Winda rukyah rumah? Coba ayo. Dulu tuh yang inget nggak yang pertama kali yang waktu ada temennya Mila tuh Lula ya kan? Yang dia bikin Temen siapa? yang Udah bikin Mila, buat pura-pura gak kenal aja Mil, diam aja apa? kan aku Sebut bilang namaku. ada yang geruduk-geruduk di atas itu kan, geruduk-geruduk di atas gitu kan, itu sering banget udah gitu apa duit sering hilang ya kan gitu Oh, tuh dulu. subhanallah. Iya waktu awal-awal dulu waktu masih sama Lula belum ada BTT belum sampai sini. Itu dia bikin kita bikin kan dari sama dirimu juga tuh air buat yang ngepel gitu kan. Buat tipel itu seluruh ruangan lah pokoknya. Terus habis itu yang hilang aja gitu tiba-tiba. Itu baru sekali. Masya Allah ya. Tapi ternyata kata apa anak-anak juga kan ikutan ituin juga kan. Anak mertua juga termasuk dia juga bagian yang ngedoain lah gitu kan. Kayak apa? Jadi pokoknya kita ngerjain ARK itu cuma sekali terus dia doa-doa tiap malam gitu terus itu udah hilang aja sampai sekarang. Masya Allah. Terasa ya. Jadi Mbak Abdiah, sebenarnya gini, kalau ada pertanyaan kapan rumah perlu dirukyah, jawabannya adalah apa? Satu, kalau anggota rumah udah malas diajakin ibadah. Yes. Dua, kalau anggota rumah udah pada gantian sakit-sakitan. Ketiga, anak-anak susah dibilangin. Ya, susah dibangunin sholat. Terus edik sama game. Nah, itu sudah harus mulai rukyah rumah. Gitu. Oke? Nanti insya Allah saya share ada yang protes tadi jangan dijapri. Oke, ntar Anda share di grup caranya rukyah rumah dan rukyah mandi dengan niat menghilangkan ain. Nah, itu terutama untuk anak-anak kita gitu. Kita Bu Mima ngomong di grup, di chat. Bu Mima, dengan kasus si anak yang awalnya nggak tahu bahwa warisan diterima tidak sesuai dengan syariat, lantas di kemudian hari tahu apa yang harus dilakukan si anak. Terus yang kedua, setelah rumah dirukyah, cicak tikus tidak muncul lagi. Paling cicak 1-2 kayaknya masih jauh. Oh, bener Bu. Waktu pas itu tikus banget. Aku tuh dulu, banyak banget tikus sampai ngeri gitu. Sekarang, ya alhamdulillah. Paling 1-2 yang tiba-tiba kayak tikus nyasar aja gitu. Nomor yang di kolom chat nomor pertama yang Bu Mima. Iya. Dengan kasus si anak yang awalnya nggak tahu bahwa warisan diterima tidak sesuai syariat, lantas di kemudian hari tahu apa yang harus dilakukan, ia datengin keturunan-keturunan ahli warisnya, ya, diomongin, mau enaknya gimana. Kalau emang hartanya emang masih ada yang bisa dibagi, kalau enggak ya minta redonya gitu aja. Karena ini kan bagaimanapun bukan perbuatan dia, tapi perbuatan orang tuanya. Gitu Bu Mima. Tetap ya harus diminta ridhonya mereka.
orang, jangankan keluarga, orang lain aja kalau kita masih punya sangkutan, kita harus cari dia untuk minta ridhonya. Kenapa? Biar kan nggak jadi sangkutan di akhirat nanti. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih, Itu Bimi mah. Makasih, Iya, sama-sama sayangku. Baiklah, jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillah saya serahkan kepada Mbak Winda. Kalau udah nggak ada yang bertanya untuk menutupnya. Baiklah, alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma